Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, hasrat yang mengatasi rintangan. Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Demikian firman Tuhan. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lukas 19 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang sebenarnya ingin datang kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka terhambat oleh sejumlah rintangan. Ada yang terhambat masa lalu yang hitam kelam, ada yang tidak percaya diri karena beban dosa-dosa tertentu, ada yang tidak dapat keluar dari lingkungan kepercayaan keluarga, dan ada yang terhalangi dengan kecintaannya terhadap kenikmatan dunia. Dan ada pula yang terhalang karena ikatan dengan roh-roh jahat. Dan ada rintangan dalam sebagian tradisi Kristiani, yang penting saya ke gereja, berbuat baik, dan cukup. Dan hambatan-hambatan lainnya. Namun kisah Sakeus menunjukkan satu hal penting. Orang yang memiliki kerinduan yang dalam akan pengenalan terhadap Tuhan, akan menemukan jalan untuk berjumpa dengan Yesus. Sebab Tuhan menghargai hati yang lapar dan haus akan kebenaran tentang dirinya. Mari kita gali sedikit lebih dalam kisah Sakeus dalam perikop kita ini. Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 1. Siapakah Sakeus ini? Dari sisi positifnya, ia seorang kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Ia memiliki jabatan prestisius, memiliki kuasa yang besar, memiliki pengaruh yang luas, dan memiliki uang yang berlimpah. Ia seorang yang kaya. Sisi negatifnya, postur tubuhnya pendek, jauh dari rata-rata orang Yahudi pada umumnya. Ia dianggap kaki tangan penjajah Romawi, pemeras bangsanya, dan dibenci oleh orang-orang Yahudi, bahkan disetarakan dengan pendosa besar. Hatinya kosong, meskipun Sakeus memiliki semua yang didambakan oleh manusia, tetapi itu tidak pernah memuaskan dirinya. Pesan rohani, bahwa di dalam hati manusia ada kekosongan yang tak dapat dipuaskan oleh apapun yang namanya ciptaan, tetapi hanya oleh Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus. Blaise Pascal, seorang matematikawan, fisikawan, dan filosof. 2. Ia berhasrat melihat orang seperti apakah Yesus itu. Mengapa setelah mendengar Yesus yang masuk ke kota Yeriko dan melintasinya, Sakeus berhasrat untuk melihat Yesus? Ini barangkali memperlihatkan kombinasi antara penasaran, kondisi emosional, dan pekerjaan Roh Kudus di hatinya. Karena ia pasti telah mendengar tentang pengajaran, sikap, dan perilaku Yesus dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Firman inilah yang bekerja di dalam dirinya, sehingga menimbulkan iman yang kuat, seperti tersurat dalam Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pesan rohani,
Ketika seseorang benar-benar mendengarkan firman Kristus, pastilah ia akan menjadi pribadi yang berbeda dengan orang sebelumnya. 3. Rintangan-rintangan yang dihadapinya. Secara fisik, tubuh Sakeus yang pendek di bawah rata-rata orang Yahudi. Ini merupakan halangan tersendiri. Lingkungan. Banyak orang mengerumuni dan mengikut Yesus. Sosial, ia dibenci masyarakat karena dianggap pemeras, sering menarik uang lebih dari ketentuan. Secara spiritual, ia diberi stigma sebagai orang berdosa. 4. Hasrat yang mengatasi berbagai rintangan. Bagaimana Sakeus mengatasi rintangan-rintangan tersebut? Fokus pada tujuan, bahwa ia ingin melihat Yesus dengan jelas. Orang seperti apakah Yesus itu? Ia memiliki juga ide yang kreatif. Ia berlari menerobos dan mendahului orang banyak, siap di jalan yang hendak dilalui Yesus. Lalu ia memanjat pohon ara. Ia lupa jati dirinya bahwa dia seorang pejabat terhormat, memiliki pengaruh yang luas, orang kaya, tetapi memanjat pohon ara. Pastilah ini merupakan cerita yang memalukan dan hina dalam situasi yang normal. Namun, hadirat Tuhan yang penuh kasih dan kuasa melenyapkan semua harga dirinya. Ingat wanita Samaria dalam Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga 42, wanita hina pergi ke sumur dengan sembunyi-sembunyi, tetapi pulang menjadi pemenang jiwa. Pesan rohani, hasrat yang besar untuk melihat Yesus yang penuh kemuliaan tidak sebanding dengan rasa malu, harga diri, dan rintangan apapun juga. 5. Hasil imannya, ia beroleh kehormatan bahwa Yesus berkenan menumpang di rumahnya. Ia beroleh anugerah keselamatan, mengalami sukacita yang tak terperikan. Bahkan ia mengekspresikan rasa syukur dan sukacitanya dengan membagikan setengah dari harta miliknya. Dan juga mengembalikan 4 kali lipat dari jumlah uang yang mungkin ia peras. Dan Yesus pun menegaskan bahwa Sakeus juga anak Abraham dan ia berhak beroleh anugerah keselamatan. Dan banyak orang diberkati dari perubahan hidup Sakeus. Pesan rohani, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pastilah hidup kita Dia ubahkan dan kita dijadikannya berkat bagi siapapun. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, suatu hari saya menerima telepon dari seorang yang tak saya kenal. Bapak Pendeta Didik Rohadi, bolehkah saya minta tolong? Tanyanya dengan serius. Kalau saya mampu, saya siap membantu, jawab saya. Saya sudah lama memperoleh referensi nama Pak Pendeta, tetapi baru memperoleh nomor Bapak beberapa hari yang lalu dari salah seorang teman saya. Kemudian saya memberanikan diri menelepon Bapak lanjutnya. Saudara, coba bayangkan, orang belum percaya Yesus, menelepon seorang pendeta yang tidak ia kenal, dan minta tolong. Ini tidak mudah dan merupakan pergumulan tersendiri bagi orang tersebut. Kemudian dia cerita bahwa dia seorang pria bukan orang Kristen, belum menikah, dan memiliki pacar seorang Kristen. Ia bekerja sebagai driver di sebuah kantor ekspedisi. Tetapi ia memiliki gangguan yang sering menghambat pekerjaannya. Ia bekerja sebagai driver dan kadang-kadang ketika mengemudikan mobil, ia merasa salah satu tangannya seperti terasa akan lumpuh dan ia harus berhenti dahulu menepi di tempat yang aman sebab salah satu lengannya tidak dapat ia gerakkan. Setelah berhenti kira-kira 15-20 menit, kemudian normal kembali dan saya dapat kerja lagi. Ini terjadi nyaris setiap hari Pak Pendeta, katanya. Kadang saya berhenti untuk ke warung makan, dan saya makan memakai tangan kiri.
Dan teman saya bertanya, "Mengapa memakai tangan kiri? Kamu kan tidak kidal?" Tanya teman saya. Saya jelaskan bahwa lengan kanan saya tiba-tiba lumpuh, tidak bisa saya gerakkan. Jawab saya, tetapi seperti biasa, setelah 15-20 menit, kemudian normal lagi. "Sudah ke dokter saraf?" tanya saya. "Sudah, Pak Pendeta. Bahkan saya periksa laboratorium juga. Dan hasil labnya semua normal dan bagus." Saya diberi obat, namun tak kunjung sembuh. Saya datang lagi, diberi obat yang berbeda, dan belum sembuh juga, sambungnya dengan cemas. Oleh pacar saya diperkenalkan dengan teman-teman Kristennya yang mendoakan saya juga. Saya juga dibawanya ke rohaniwan-rohaniwan Kristiani untuk mendoakan saya, tetapi belum sembuh. Malah akhirnya saya pergi ke dukun dan tidak sembuh juga. Saya bingung dan nyaris putus asa. Saya takut di PHK, Pak Pendeta. Mohon saya didoakan ya, Pak. Pintanya sungguh-sungguh. Baik, saya share lokasi dan silakan datang ke rumah saya. Saudara ini tinggal jauh di daerah Bekasi sana dan naik motor bersama pacarnya ke rumah saya, kira-kira 35-40 km jarak tempuhnya. Tetapi saya hargai hasratnya untuk mencari pertolongan dari Tuhan Yesus. Kemudian ketika tiba di rumah, saya sampaikan firman Tuhan terlebih dahulu, dan secara persuasif saya yakinkan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus supaya peroleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Inilah yang terpenting bagi hidup kalian berdua ke depannya. Nasihat saya ke mereka berdua. Setelah saya pimpin mereka mengikuti doa saya, kemudian saya mendoakan lengan kanan kirinya agar Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Ada sedikit peperangan rohani ketika mendoakan orang tersebut. Dan setelah selesai mendoakannya, dengan sukacita ia berucap dengan agak keras, "Pak Pendeta, kedua lengan saya sekarang terasa ringan. Saya sudah sehat, Pak." Ucapnya sembari menggerakkan kedua lengannya bergantian. "Terima kasih banyak, Pak Pendeta. Saya sudah sembuh." Ucapnya berulang-ulang. Kemudian ia saya sarankan untuk pergi ke gereja bersama pacarnya, supaya ia beroleh pelayanan rohani yang konsisten, dan kalian dapat bertumbuh dalam iman. Nasihat saya, terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah Zakeus ini. 1. Fokus pada tujuan. 2. Tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. 3. Harus kreatif. 4. Abaikan apa kata orang. Dan terakhir, jangan lupa bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani yang kami bagikan kepada pemirsa video kami. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar Tuhan memperkaya mereka dengan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sendiri melalui beragam cara. Untuk saudara-saudara yang hidup dalam dosa, yang sakit, yang mengalami kesesakan, Roh Kudus ampuni, jamah, pulihkan dan berkati keadaan mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.